Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, Program Studi Pendidikan Kimia B 2020, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Jakarta, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode pengumpulan data menggunakan instrumen tes untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Buktiningsih Nurjayadi. Oke, boleh di next. Anggota kelompok 11 di sini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Diaul Firdaus, ditemani dengan 2 rekan saya, yaitu ada Indika Ataya Mondri dan juga Lauzer Zera. Selanjutnya, di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan, lalu ada jenis-jenis tes, yang keempat ada langkah-langkah penyusunan instrumen tes, lalu ada validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir ada etika dalam pengumpulan data. Selanjutnya, selanjutnya untuk pengertian akan dijelaskan oleh Indika. Kepada Indika dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa. Saya izin presentasikan tentang pengertian. Jadi teknik pengumpulan data itu bagaimana ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, tes ini tuh berasal dari bahasa Latin juga. Nah, yaitu testum yang berarti alat untuk mengukur tanah. Nah, kalau dalam bahasa Prancis kuno, kata tes itu berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Nah, kalau pengertian istilahnya itu tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana. Nah, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian tes ini juga dapat dibedakan atas beberapa jenis. Salah satunya ini ada tes prestasi belajar atau achievement test. Nah, tes ini bisa berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Nah, untuk jenis-jenis tes nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Jadi di dalam tes ini juga ada beberapa istilah penting seperti testing. Testing itu adalah saat pengambilan tes. Jadi kemudian ada testi itu adalah responden yang sedang mengerjakan tesnya itu. Nah, kalau tester adalah subjek evaluasinya. Baik, selanjutnya. Jadi di sini ada juga pengertian tes dari beberapa macam pendapat. Yang pertama ini ada Anastasi tahun 1976 dalam bukunya itu yang psychological testing yang mengatakan bahwa tes itu pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Kemudian ada dari Frederick J. Brown tahun 1976 yang mengatakan bahwa tes itu adalah prosedur yang sistematik guna mengukur sampel perilaku seseorang. Nah, sistematik juga memiliki pengertian objektif, standar, dan syarat-syarat kualitas lainnya. Kemudian ada menurut Lee J. Cronbach itu dalam bukunya yang berjudul Essential of Psychological Testing yang menyatakan tes itu suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku 2 orang atau lebih. Kemudian ada juga menurut Sumardi Surya Brata pada tahun 1984. Jadi tes itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan. Nah, yang mendasarkan harus bagaimana testi itu yang tadi sudah saya jelaskan, testi itu apa namanya adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Nah, tes ini menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu. Nah, penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau testi lainnya. Berarti dia ngebandingin dengan responden lainnya. Nah, jadi dari beberapa uraian pengertian tes dari berbagai pendapat ini bisa dikaitkan dengan evaluasi pendidikan. Nah, kesimpulannya kayak gini, tes itu adalah prosedur yang sistematis, objektif, dan standar yang berupa serentetan pertanyaan atau latihan yang harus dijawab oleh testi atau tadi responden tadi yang sedang mengerjakan tes untuk menghasilkan suatu nilai yang mencerminkan tingkah laku atau prestasi prestasi si testi ini si respondennya. Baik. Selanjutnya ini ada tujuan dari tes tujuan dilakukannya metode tes. Jadi metode tes ini digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban
atau permasalahan dan untuk menguji hipotesis yang sudah diajukan pada awal. Nah, ada juga fungsinya. Yang pertama ini sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Jadi dalam hubungan ini, tes ini berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Ini fungsinya contohnya buat untuk pendidikan ya. Kemudian ada sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, ini apa namanya tes ini akan mengetahui sejauh mana sih program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dapat dicapai. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nisa. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Indika. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tes. Seperti yang udah disinggung sebelumnya sama Indika, kita bisa lihat pembagian jenis-jenis tes ini dari beberapa aspek. Yang pertama berdasarkan bentuk pelaksanaannya. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada tes tertulis atau paper and pencil test. Yang kedua ada tes lisan atau oral test. Dan yang terakhir ada tes perbuatan atau performance test. Untuk tes tertulis ini, biasanya pelaksanaannya itu lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil gitu ya, seperti namanya. Sehingga si testi atau orang yang mengerjakan tes itu diberikan soal, kemudian menuliskan jawabannya di kertas gitu. Kemudian yang kedua ada tes lisan atau oral test. Ini biasanya dilakukan dengan pembicaraan tatap muka atau melalui wawancara. Dan yang terakhir ada tes perbuatan. Ini merupakan tes yang mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan suatu unit kerja, seperti misalnya presentasi. Selanjutnya ada kita lihat berdasarkan bentuk soal dan kemungkinan jawabannya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tes esai atau tes uraian yang lebih tes ini tuh disusunnya dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa itu atau testinya itu diminta untuk menyusun atau mengorganisasikan sendiri jawaban dari tiap pertanyaan itu dengan apa bahasanya sendiri gitu. Kemudian ada tes objektif, yaitu dia lebih disusun sedemikian rupa gitu. Jadi diberikan alternatif jawaban lainnya. Nah, bentuk-bentuk tes objektif itu ada beragam juga, seperti ada tes betul salah atau true false, ada tes pilihan ganda, ada tes menjodohkan, dan yang terakhir ada tes analisa hubungan atau relationship analysis. Nah, yang terakhir kita lihat jenis-jenis tes berdasarkan fungsinya, seperti yang udah disinggung sama Indi tadi, yaitu sebagai alat pengukur perkembangan atau kita mengukur apakah proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan fungsinya, tes itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tes formatif, yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, tes ini biasanya diberikan dalam tiap satuan unit pembelajaran gitu. Yang kedua ada tes sumatif. Berbeda dengan tes sumatif ini diberikan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian peserta didik terutama ya dalam bidang tertentu. Jadi tes sumatif ini biasanya diberikan tuh di tengah semester atau di akhir semester gitu. Kemudian yang ketiga ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini merupakan tes yang digunakan untuk menganalisis gitu atau mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang baik dari segi intelektual, emosi, fisik dan lain sebagainya yang bisa mengganggu proses pembelajaran gitu. Nah, yang keempat ada tes seleksi. Tes seleksi ini biasanya digunakan untuk melihat hasil hasil belajar atau hasil dari pengerjaan tes itu kemudian dijadikan sebagai bahan seleksi gitu seperti misalnya untuk seleksi masuk perguruan tinggi seperti itu. Kemudian ada tes awal dan juga tes akhir atau biasa kita kenal dengan pretest dan juga post-test. Kalau tes awal atau pretest ini dilaksanakannya untuk mengetahui sejauh mana sih materi atau bahan pelajaran yang diajarkan itu udah dikuasai sama peserta didik. Biasanya kalau untuk pretest itu diadainnya sebelum pembelajaran dan materi-materinya tuh dibuat yang lebih mudah gitu. Karena dia lebih menekankan pada pokok-pokok bahasan yang seharusnya udah bisa diketahui atau dikuasai oleh peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Sementara kalau post test itu tujuannya untuk mengetahui dari akhir pelaksanaan pembelajaran itu
apakah semua materi pembelajarannya itu bisa dikuasai atau enggak gitu. Jadi isi materinya itu lebih kompleks dan isi materinya itu merupakan bahan-bahan atau materi-materi pembelajaran yang tergolong penting di materi tersebut gitu. Kemudian kalau untuk post test itu dia kita bisa mengetahui kalau misalnya hasil post testnya itu lebih baik atau lebih jelek itu kita bisa lihat perkembangan atau eh, pencapaian pembelajaran itu baik atau enggak dari hasil post test itu. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Di sini dalam pengembangan instrumen tes gitu, supaya dihasilkan instrumen yang valid dan juga berkualitas, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita harus bisa menentukan tujuannya dulu. Nah, tujuan yang ditentukan dalam hal ini mempunyai dua dimensi, yaitu tujuan pembelajaran yang diukur dan dinilai dan juga tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang diukur dan dinilai ini kita lihat lebih merujuk pada berbagai macam apa ya sub materi atau materi yang menjadi tujuan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalnya bisa kita pakai gitu ya satuan-satuan pembelajaran, terus juga tujuan pembelajarannya supaya bisa mencapai proses pembelajaran yang diinginkan. Kalau tujuan dilaksanakannya evaluasi itu biasanya digunakan oleh evaluator untuk lebih mengetahui tujuan dari evaluasi ini untuk apa gitu. Misalnya apakah untuk uh, formatif gitu, untuk diagnostik, seleksi atau sumatif gitu. Terus yang kedua, kita bisa mengembangkan spesifikasi instrumen. Jadi setelah tujuannya ditentukan dengan jelas, uh, selanjutnya adalah mengembangkan spesifikasi instrumen. Nah, spesifikasi instrumen ini salah satunya bisa dengan pembuatan kisi-kisi gitu. Nah, langkah-langkah pembuatan kisi-kisi yang baik itu yang pertama kita bisa tentukan jumlah butir yang akan dibuat dalam satu tes. Ada beberapa yang objektif, ada beberapa yang subjektif gitu. Kemudian penentuan jumlah butir ini dengan kita harus mempertimbangkan banyaknya materi dan juga waktu yang tersedia untuk mengerjakan tes tersebut. Nah, yang kedua kita bisa membuat tabel atau matriks dua arah yang atau kolom untuk kemampuan berpikir dan baris untuk pokok bahasa. Terus yang ketiga, kita mendistribusikan butir-butir tes tersebut ke dalam baris atau kolom secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik bidang studi dan fokus serta urgensi pokok bahasan atau kemampuan berpikir tertentu. Terus langkah selanjutnya adalah memilih jenis dan tipe instrumen. Nah, jenis dan tipe instrumen di sini sebenarnya ada beragam ya. Nah, pemilihan jenis dan instrumen ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya tujuan dari evaluasi itu bisa dicapai dengan baik. Karena itu ada beberapa pertimbangannya nih. Yang pertama, kita harus melihat tujuan pembelajaran apa aja sih yang akan dicakup atau dijadikan objek pengukuran. Terus yang kedua, pendekatan apa aja yang digunakan dalam scoring dan sejauh manakah objektivitas diperlukan dalam scoring tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih penyelenggaraan dan pelaksanaan pengukuran yang akan dilakukan nanti. Terus yang terakhir ada bagaimanakah formatnya gitu. Apakah yang akan dipilih dalam proses pembelajaran dan pengadaan instrumen tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kisi-kisi instrumen. Setelah sebelumnya kita membuat kisi-kisi, kita mempersiapkan kisi-kisinya itu supaya bisa dijadikan tes gitu. Nah, memerlukan beberapa pertimbangan lainnya juga. Dan yang terakhir, kalau misalnya udah dibuat nih kisi-kisinya, kita melakukan uji coba instrumen. Jadi instrumen yang udah disusun itu harus diuji cobakan supaya bisa diperbaiki dan juga direvisi agar si instrumennya ini berkualitas dan juga menghasilkan hasil yang baik dan valid gitu. Selanjutnya, selanjutnya ada validitas akan dijelaskan oleh Lauser Gerald. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nisa. Oke, selanjutnya itu yang akan saya bahas yaitu tentang validitas. Suatu tes itu dapat dikatakan valid jika tes itu dapat mengukur apa yang seharusnya sudah diukur. Valid di sini juga disebut atau sahih, terandalkan atau tepat.
tes hasil belajar yang valid harus dapat menggambarkan hasil belajar yang telah diukur. Adapun macam-macam validitas ada 4. Yang pertama itu ada validitas isi atau content validity. Validitas isi sering juga disebut validitas logis atau validitas rasional. Validitas isi dapat dianalisis dengan bahan kisi-kisi tes dan pedoman penelaahan butir soal. Penelaahan butir soal secara umum ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama aspek materi, aspek bahasa, dan aspek konstruksi. Boleh di next? Oke, validitas yang selanjutnya yaitu validitas ramalan atau predictive validity. Suatu tes dikatakan memiliki validitas ramalan apabila hasil pengukuran yang dilakukan dengan tes itu dapat digunakan untuk meramalkan atau tes itu mempunyai daya prediksi yang tepat atau cukup akurat atau cukup kuat. Untuk mengetahui apakah suatu hasil tes belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang memiliki validitas ramalan, dapat dilakukan dengan mengkorelasikan tes hasil belajar yang sedang diuji dengan kriterium yang ada. Oke, yang ketiga yaitu validitas bandingan atau Konruken validity. Suatu tes dikatakan memiliki validitas konruken apabila tes tersebut mempunyai kesesuaian dengan hasil pengukuran lain yang dilaksanakan saat itu. Misalnya, membandingkan hasil tes dari soal yang sedang dicari validitasnya dengan hasil tes dari soal standar atau yang sudah ada standar bakunya. Jika terdapat korelasi yang positif, maka si ujian tersebut itu memiliki validitas perbandingan. Boleh di next? Oke, validitas yang terakhir yaitu construct validity atau validitas konstruk. Validitas konstruk artinya butir-butir soal dalam tes tersebut membangun setiap aspek-aspek berpikir seperti yang tercantum dalam tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Penganalisian validitas ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan pencocokan antara aspek berpikir yang dikehendaki diungkapkan oleh tujuan pembelajaran, yaitu melalui penelaahan butir-butir soal seperti yang di awal. Meskipun terdapat beberapa jenis validitas. Dalam periode terakhir, validitas dianggap sebagai suatu konsep utuh, tidak dipilah-pilah sebagai jenis validitas. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap atau pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Pengujian reliabilitas ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan secara tes-retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Boleh di next? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu ada konstruksi item yang tidak tepat, sehingga tidak dapat mempunyai daya pembeda yang kuat. Yang kedua, panjang atau pendeknya suatu instrumen. Yang ketiga, evaluasi yang subjektif akan menurunkan reliabilitas. Yang keempat, ada ketidaktepatan waktu yang diberikan. Yang kelima, kemampuan yang ada dalam kelompok. Dan yang terakhir itu ada luas atau tidak luasnya sampel yang diambil. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada etika dalam pengambilan data. Yang pertama itu ada etika dari peneliti. Yang pertama harus memperlakukan informasi dari responden sebagai rahasia dan menjaga privasi. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek penelitian. Yang ketiga itu informasi pribadi atau yang tampaknya mencampuri sebaiknya tidak perlu ditanyakan. Yang keempat, apapun sifat metode pengumpulan datanya, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima, tidak boleh ada paksaan kepada responden. Yang keenam, pengamat non-partisipan harus sedapat mungkin tidak mencampuri. Yang ketujuh, dalam studi lab, subjek harus diberitahu sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi di dalamnya. Yang kedelapan, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka secara fisik ataupun mental. Dan yang terakhir itu tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Selanjutnya, ada pun perilaku etis juga dari responden. Tadi kita udah bahas tentang dari segi peneliti, sekarang dari segi responden. Yang pertama itu subjek setelah menyetujui pilihan untuk berpartisipasi dalam sebuah studi atau penelitian,
responden ini harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang diberikan seperti merespon, survei, atau mengambil bagian dalam eksperimen. Yang kedua, responden juga wajib menyampaikan respons secara benar dan jujur. Salah menyampaikan atau memberikan informasi meskipun mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar hendaknya dijauhi. Oke, boleh di next. Baik, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun PPT hari ini. Boleh di next. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lauzer Zero atas penjelasannya pada subtopik yang terakhir. Mungkin itu saja yang dapat kami kelompok 11 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.